Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Arkes, balik lagi sama gue Vira di sini yang akan menemani kalian berbincang-bincang bareng siapa nih temen gue? Aku Michael. Oke, Kak Michael, kalau boleh tahu nih biar makin deket kita ya. Pekerjaannya apa sekarang, kegiatannya apa? Oke, kalau aku sih sebenarnya fotografer. Oke, Jadi fotografer di Space Nine di Gedung Putih Bintaro. Ya. Di samping itu juga aku ada kegiatan mimpin satu perusahaan namanya ASW Facility Service. Wih, keren. Itu yang menyediakan tenaga kerja ya. Oke, mantap. Keren ini, masih muda tapi sudah banyak karya, asik. Sebenarnya wajahnya aja yang masih muda. Oh gitu. Kalau ditanya umur jangan nih. Oke, itu biar jadi rahasia rahasia pribadi. Iya, pribadi lah. Oke, kita ini kan di Arkes mau bahas tentang masalah hati nih kok. Oh iya, pas tuh. Iya. Orangnya suka galau. Oh gitu, Dalam. galau. Iya. Jadi banyak kisah-kisah galau. Banyak nih, kok ya. pengalaman soal cinta, tenang. Oh iya, asik nih, berarti Gudangnya makin asik guys. kita korek nih guys. Oke, jadi aku mau nanya dulu dong kok. Sekarang nih kan lagi viral-viralnya tentang toxic relationship ya. Oh iya. Hubungan yang toxic gitu Betul. di anak-anak muda ya. Hmm. Kalau menurut Koko, toxic relationship itu yang kayak gimana sih? Oke. Toxic relationship menurut aku tuh lebih kepada kayak kita tuh mungkin tertekan ya. Misalnya dalam kita tuh mungkin sayang sama seseorang, tapi sayangnya itu tuh benar-benar kita kayak enggan gitu untuk berpisah atau untuk melepaskan itu orang itu enggan, tapi sementara di sisi lain hati kita tuh kayaknya kok kita sama dia tertekan banget gitu kan. Misalnya kayak harusnya aku tuh boleh gitu ngumpul sama temanku, tapi kok ketika sama dia hidup aku tuh langsung berubah tuh 180 derajat, jadi kayak aku harus sama dia terus, aku harus kayak ngekang diri. Oh jadi kayak gitu. terkekang Iya, gitu terkekang ya? gitu. Udah gitu kalau sedikit masalah kecil aja bukannya bisa diselesaikan dengan mudah aja gitu, tapi malah jadinya kayak rumit sekali. Nah itu mungkin beberapa contoh dari toxic relationship gitu. Iya. Kalau menurut aku simpelnya sih toxic relationship itu adalah ketika gue masih single, gue bisa melakukan hal itu, tapi ketika gue pacaran gue nggak bisa melakukan Iya, hal itu. betul. Iya, jadi tapi kayak sebenarnya sih gini loh, memang ketika kita single sama ketika kita punya hubungan dengan seorang pasti ada yang berubah itu, Iya, gitu. benar. Cuma intinya yang kita harapkan kan berubah ke arah yang harusnya lebih baik ya, lebih bahagia, bukannya berubah tapi kok jadi begini, kita Iya. jadi nggak happy, kita jadi kayak tertekan, kita jadi kayak sedih gitu, malah saling menyakiti. Nah itu yang disebut toxic relationship. Oke, karena banyak banget sih kok anak-anak muda sekarang ini, termasuk aku tuh pernah dulu mengalami yang namanya toxic relationship. Iya. Dan itu butuh 4 tahun buat healing. Jadi aku udah sempat bahas sedikit di episode 1. Kalau kalian belum nonton, check it out guys, biar gak ketinggalan beritanya. Jadi aku pernah mengalami toxic relationship di mana pacar aku tuh abusive. Wow. Jadi kasar sama aku. Jadi Yeah. ya benar kata kamu tadi, aku dikekang, aku nggak boleh berkegiatan organisasi, nggak boleh ketemu sama si ini, ketemu sama si itu. Padahal kan yang namanya kita itu manusia itu makhluk sosial ya. Iya. Kita butuh relasi buat bertahan hidup gitu. Betul. Cuman dia ini kayak nggak suka. Dia tuh bisa dibilang terlalu sayang. Jadi akhirnya posesif Dan gitu. kasar lagi. Dan kasar lagi. Jadi kayak setiap kalau aku mau pergi ke mana gitu terus nggak bilang dia dan nggak ngabarin, wah aku bisa dijemput tiba-tiba terus aku dipukul sama dia. Wow. Entah dipukul, entah ditendang, itu aku udah ngalamin semuanya kok. Ya ampun, bener-bener ngeri ya. ngeri Itu banget. kalau baru pacaran aja udah kayak gitu kelakuannya, gimana nanti Itu dia. ke jenjang yang berikutnya, makanya. sangat mengerikan. Cuman karena waktu itu pada perempuan tuh salahnya mereka tuh terlalu mengandalkan perasaan, Iya, emosi. betul. Jadi kalau misalnya udah sayang, ya udah terima-terima aja deh gitu, mau Iya. diapain juga, meskipun kadang tuh ya kita sakit tertekan gitu, kayak kita mikir gila sama bapak gue aja nggak mukulin gue gitu. Iya. Terus ini orang entah dari mana tiba-tiba dateng mukulin gue, terus saya pengen gitu. Tapi kamu sayang kan saat itu tuh? Iya, Itu bertahan berapa lama tuh? setahun kok. Setahun gitu. Setahun Itu lebih luar sebulan. biasa banget guys.
Kalau aku udah kayak begitu, misalnya masih pacaran udah kasar gitu ya, aku sih udah kayaknya. Udah tinggalin aja. Iya, kenapa? Karena itu kan kita pasti sakit hati banget ya. Iyalah, Apalagi iya. perempuan ya. Aku tuh sampai sekarang belum pernah mukul cewek loh. Iyalah tuh. Itu sampai detik ini ya. Lelaki yang gentleman itu nggak boleh. Iya, harusnya kita melindungi cewek gitu kan. Banci lo namanya kalau misalnya mukulin cewek lo. Iya, tapi kan maksudnya aku aja ya, kalau dipukul sama dulu aja waktu aku kecil ya, aku berantem sama kakakku yang cowok ya. Iya. Itu aja aku sebagai adik sakit hati loh. Iya. Gimana perasaannya cewek yang lebih lembut ya, yang Iya. lebih baper gitu ya, Iya. lebih maksudnya lebih diserap gitu ya Iya. perasaan itu. Menurut aku sih kalau udah ketemu cowok yang kayak gitu yang sama cewek aja dia nggak menghargai, artinya udah tinggalin Iya, aja. Iya, benar. Nah. Karena sebenarnya ketika kita dipukul itu sakit yang di luar itu sebenarnya nggak seberapa. Tapi di sakit yang sini di sini. sakitnya tuh di sini Asik. di dalam hatiku. Iya, benar. Itu benar, sakitnya tuh di sini, Iya guys. pasti, tapi Bukan udah jangan lupa. sedih lagi lupain. Udah. Udah, karena aku sudah menemukan orang yang lebih baik. Oh, tentunya. iya. Baik ya. Iya, lebih baik. Harusnya tuh nggak cuma lebih baik, lebih ganteng, lebih tajir. Kan banyak kan TikTok tuh ada yang cewek yang nyebutin banyak banget tuh kriteria cowok. Oh iya, yang Iya. spek nabi itu ya. Iya, kalau bisa ngidupin lagi orang mati ya. Iya, bener-bener saking dewa ya, Iya. dewanya dia. Dari Bener. mana asalnya itu cowok ya? Nyatanya nggak ada sih emang. Pasti semua orang punya kekurangan Iya, ya. pasti semua orang kekurangan, tapi kalau kita udah cocok sama orang kan ya pasti udah nyaman gitu ya Ini pasti. lihatnya lebih-lebih aja. Iya. Bener sih itu bener tapi. Oke. Nah terus kok karena kan banyak juga nih pasti nggak cuma aku doang nih yang pernah mengalami di toxic relationship itu. Iya. Dan nggak sedikit juga orang yang susah keluar dari situ, kayak aku aja butuh setahun gitu kan bisa keluar dari hubungan itu. Nah menurut kamu gimana nih caranya buat perempuan atau juga mungkin laki-laki juga mungkin ada yang Iya, mengalami toxic iya. relationship, Benar. gimana caranya keluar gitu dari situ? Sebenarnya sih gini, kalau masih pacaran ya, cuma sekedar status masih pacaran ya, menurut aku tinggalin aja. Ya, menurut aku tinggalin aja. Dan karena kan kita nggak mau kita hidup seumur hidup sama orang yang maunya main kekerasan. Itu rasanya males banget ya. Benar nggak sih? Benar-benar. Itu kalau masih pacaran. Nah, tapi kalau udah sampai level ke pernikahan mungkin ya. Karena kan perceraian itu, perpisahan dalam pernikahan itu rumit dan sulit sekali ya. Jadi sebaiknya diajak bicara menurut aku. Jadi disampaikan aja. Misalnya kalaupun masih pacaran, yang ceweknya masih mau nerima ya cowok begini, dan kita berharap tuh orang mau tobat lah, mau berubah lah ya, mau apa ya, mau ya pokoknya mau menjadi hidup yang baru gitu ya. Nah itu kalau masih bisa diajak ngomong, kita ajak ngomong. Jadi sampaikan aja, beb, yang ya kan, sampaikan aja gitu kan. Maksudnya aku tuh sakit loh kalau kamu misalnya terlalu begini sama aku, terlalu mengekang aku tuh makhluk sosial, aku tuh perlu temen, dan percayalah kalau memang di hati aku tuh cuma kamu, hati aku ini cuma milik kamu gitu loh. Jadi diajak ngomong supaya kedepannya tuh nggak ada lagi, apalagi kalau sampai, kan sebenarnya gini loh, ketika masa itu ada, dia udah baru nyampein aja udah kasar gitu, baru nyampein aja udah kasar, itu kita udah harus kasih tahu, kasih warning, beb, sorry nih, aku sakit hati banget nih kamu ngomong kayak gitu. Gitu. Aku nggak mau kamu berkelanjutan dari kamu cuma ngomong sampai kamu udah main fisik sama aku. Gitu. Jadi sampai diajak ngomong, dan gimana ya caranya supaya kita berdua ini bisa jalanin hubungan ini dengan cara yang lebih baik gitu. Dan untuk kedepannya kita masa depan kita jadi panjang. Jadi tolong kalau kita ngomong, ya kita ngomongnya baik-baik. Memang kadang-kadang cewek itu unik juga ya, cewek itu di pikiran tuh rumit gitu, diajak ngomong makin bikin kesel, makin bikin itu kadang-kadang tuh cewek kalau lagi ribut gitu kan. Apalagi kadang-kadang cowok itu suka gini loh, lagi datang tiba-tiba ceweknya cemberut, kita bingung kesalahan kita apa ya. Nah itu kadang-kadang cewek juga penyebabnya gitu. Penyebab dari sebuah masalah. Tapi nah makanya semua ini solusinya adalah komunikasi. Benar-benar. Jadi cewek, khususnya untuk yang masih muda sekarang ya, jangan kayak gitu lagi. Maksudnya perilaku lama, perilaku yang kalau ditanya nggak apa-apa, oke kok nggak apa-apa kok, tapi sebenarnya cemberut. Ya, itu bullshit banget sih ya. Itu bullshit. For information itu bullshit banget, cewek ngomong nggak apa-apa itu nggak deh. Nah makanya solusinya adalah ngomong. Jadi ceweknya kenapa kamu marah? Kamu juga ngomong sebagai cewek bahwa iya, aku tuh
sebenarnya kesini kan aku pengen diperhatiin sama kamu, tapi kok kamu main game terus sih? Nah itu sampein aja. Gitu kan. Terus misalnya kayak aku jadi bete, harusnya kita kan bisa jalan-jalan, nonton, hangout atau apa, atau makan bareng, tapi kamu sibuk sendiri gitu, contoh itu kayak gitu. Terus begitu juga cowok ketika udah kasar, aku tuh nggak mau ya kamu tuh pergi-pergi, apalagi ada siapa gitu, aku nggak mau. Nah kamu bilang aja loh, gini loh beb, aku tuh pergi ini urusan ini, kamu harus ngejelasin tuh, dan kamu tolong jangan seperti itu gitu. Jadi aku kalau kamu begitu terus aku juga sakit hati, aku sedih. Aku tuh nggak mau hubungan kita tuh selalu tercipta karena perkelahian, karena pertengkaran. Jadi tolong kita sama-sama ya. Terus kalau ngomong juga straight to the point aja gitu, jangan sampai muter-muter gitu. Ya karena Thank you. itu tips yang bagus banget ya dari Ko Michael, karena memang yang paling penting itu adalah komunikasi di dalam sebuah hubungan. Kalau nggak ada komunikasi, hubungan tuh nggak bakal bisa jalan kayak, karena itu dua kepala jadi satu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, setelah komunikasi itu adalah tindakan sebenarnya, perbuatan. Kamu jangan cuma ngomong kamu cinta, kamu sayang, tapi tindakan kamu masih kayak begitu. Itu bullshit gitu kan. Jadi ya omong kosong lah ketika Afir, aku tuh cinta banget sama kamu, tapi ketika dia marah kasar itu bullshit. Itu bukan gitu. cinta ya berarti. Iya, bukan cinta gitu. Jadi yang namanya cinta itu selain dari kata-kata komunikasi yang ketika baik ya komunikasi baik, tapi ditunjukin juga gitu kan, tunjukin juga misalnya kayak bentuk perhatian juga. Kalau kamu ulang tahun, anggaplah aku kasih mercy gitu kan. Gak harus mercy, sorry, anggaplah aku misalnya kamu ulang tahun, aku kasih bunga Valentine, aku kasih coklat. Nah itu sebenarnya dengan buatan-buatan yang sederhana aja pasti cewek udah senang. Bener kok, bener. Dan itu membuktikan bahwa oh kamu tuh benar-benar sayang sama aku ya, kamu mencintai aku ya. Nah itu oh iya ya, begitu juga cewek ke cowok ya, jangan sampai cewek cowok doang. Nah, itu iya benar pokoknya itu hubungan, mau menciptakan hubungan itu adalah hubungan timbal balik deh. Timbal balik, Pokoknya iya. harus ada timbal balik dalam Betul. sebuah hubungan. Terus sama yang tadi Koko bilang komunikasi itu mungkin disesuaikan sama love language-nya kali ya. Bener, nah. Karena iya di pasangan tuh kan kita semua ini punya love love language betul. ya. Dan sometimes itu love language itu kan sebenarnya kan ada 5 atau 6 ya kalau Iya, di iya. Google ya, sebenarnya ada 5 atau 6, jadi tergantung Iya. persepsi mana yang kita baca gitu ya. Nah, kan balik lagi kita harus tahu nih, misalnya aku pacarnya Vira ya, jadi yang merasa pacarnya jangan cemburu, oke? Misalnya nih, ini cuma contoh gitu kan. Oke, misalnya Vira itu love language-nya sebenarnya yang paling dominan adalah word affirmation gitu Iya. kan. Nah, sementara aku kayak sentuhan-sentuhan gitu ya. Nah, kamu tuh harus tahu bahwa kalau pacaran sama Michael nih, dia tuh harus kayak kalau nenangnya tuh harus kayak dielus-elus gitu kan, kayak kucing gitu. Gitu. Nah, sementara kalau si Vira ini, aku tahu nih ketika dia berbuat sesuatu, dia senangnya kayak dipuji, disupport gitu. Oh iya benar. Aduh Vir, ini dikit lagi loh, kamu bikin ini bentar lagi bagus loh. Oh tuh makeup kamu cantik banget loh, kamu walaupun baru belajar tapi cantik gitu kan. Nah itu tuh salah satu bentuk yang harus dipenuhi setiap hari. Betul. Karena itu love language kita itu adalah sikap kita gitu loh, jati diri kita gitu. Gimana kita mau diperlakukan sama pasangan, itu semua dibuktikan dari love language Dan kita. love language itu tidak tertutup kemungkinan ya. Satu orang tuh bisa 2 sampai 3. Iya benar, Iya. kayak aku aja 2. Iya, 2 sampai 3. Kalau aku Iya. serakah bisa banyak kayaknya. Semua juga Semuanya mau. juga suka. Semuanya aku suka gitu kan. Ya tapi kita lihat mana yang lebih dominan, dan walaupun kita nggak nyaman sebagai pasangan melakukan itu ke dia, misalnya kayak di mall gitu gandengan-gandengan tangan terus kayak cium-ciuman gitu, kadang-kadang sometimes di budaya di Indonesia itu nggak Iya, nyaman. masih Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah peduli omongan orang lain, yang penting pasangan kita senang, happy. Nah itu yang terpenting gitu. Yang penting kamu bahagia, udah aku juga bahagia lah. asik. Kok minum dulu Oh, dong. iya, oke. Ini ada ini. produk dari Kukur Ayam sama minumannya juga di Ini. Mabuk Kopi. Dia ngasih kopi ada banyak juga. Oh ya, ini kamu tuh kayaknya itu ya, Ini aku ram regal. Mirko Rum Regal. Kalau aku nih tulisannya sini Yuhu Lemonade, jadi tehnya biru gini, biru ada lemonnya. Lucu ya warnanya ya. Lucu. Kita cobain aja dulu Kita cobain. ya. Wow, amazing. Ini dapatkan hanya di Bintaro guys. Oh ya, ini cuma ada di Bintaro Cuma di ya, Bintaro. di Gedung Putih ya. Ya.
pura-pura nggak tahu. Ini juga ada makanannya, nanti kita coba ya kok abis ini. Oh, iya. Gimana? Ya, asik. Ini sih segar banget, enak. Segar, enak. Jadi wajib dicoba. Mantap. Pura-pura lagi. Oke, kita balik lagi nih kok. Tadi soal ngomong tentang cinta ya, tentang rasa sayang. Di dalam hubungan pasti ada nggak sih sifat posesif kayak gitu? Pasti ada nggak menurut Koko? Jadi namanya posesif itu pasti ada, cuman bagaimana kita menguasai diri kita, mengontrol diri kita itu yang paling penting gitu. Oke lah, misalnya kamu pacaran sama aku ya. Terus jadi yang pacarnya sekali lagi tolong jangan cemburu ya. Ini cuman contoh, oke? Oke, jadi misalnya kamu pacaran sama aku, terus aku tuh sebenarnya agak cemburu ada ngeliat cowok yang suka ngatin kamu. Tapi aku harus kontrol diri karena yang penting kamunya ke aku dan kamunya ke dia itu nggak ada apa-apa. Kamunya ke aku benar-benar cinta kan, benar pacar gitu. Sebenarnya aku harus bisa membiasakan diri akan hal itu gitu. Gitu. Jadi kita kontrol diri lah, jangan sampai gara-gara kita emosi yang meluap-luap kita menyakiti pasangan kita, akhirnya dia terluka. Itu yang paling penting. Berarti menurut Koko posesif itu sebenarnya wajar-wajar aja. Wajar, manusiawi. Ya. Tapi gimana kita sebagai manusia ini mengontrolnya, gitu, Iya, mengontrol betul. rasa posesif itu. Dan kalau sampai terlalu, misalnya kita terlalu merasa, oh ini cowok tuh terlalu ngedeketin cewek gua, kita tuh mesti nge-warning ceweknya. Jadi, Beb, aku tuh kok ngerasa nggak nyaman ya ketika kamu sama, maksudnya tuh kamu ada interaksi sama dia. Aku tuh ngerasa tuh dia tuh terlalu berlebihan gitu, terlalu over. Aduh, ada nggak ya cowok kayak gitu? Ya aku. Soalnya jarang banget kok cowok yang kayak gitu tuh. Iya. Kebanyakan tuh cowok kalau misalnya udah ngeliat, maksudnya dikuasai sama rasa cemburu, posesif gitu ya, kayak langsung bete, langsung marah gitu. Iya, benar Iya kan? sih. Cuman gini loh, balik lagi kan, kita Iya. kan mau pasangan kita kan bahagia ya. Iya, Kita mau betul. tuh pasangan kita tuh nyaman sama kita. Jadi Iya. gimana caranya kita harus bisa kontrol gitu. Kita Iya. harus bisa meyakinkan bahwa pasangan kita tuh sangat cinta sama dia. Sebenarnya kan kadang-kadang cewek juga lucu. Misalnya kalau kita nggak cemburu gitu, kita ngomongnya halus ya. Iya. Kita tuh dianggapnya kayak lu nggak sayang sama gue, lu nggak cinta ya sama gue, lu nggak pernah cemburu sama gue. Sometimes begitu. Padahal tuh kita kalau ngomong kan baik-baik deh. Iya. Kenapa ya aku nggak nyaman ya gini nih? Iya. Jadi sebenarnya di sini agak ada salah persepsi ya, yang suka kan banyak banget tuh kok yang bilang kalau cemburu itu tanda sayang. Emang bener sih, cuma kalau terlalu berlebihan. Tapi kalau overreacted, ya itu jadi nggak nyaman, jadi toxic. Benar, jadi toxic, Ya, toxic. benar-benar. Jadi tolong sebagai cowok maupun cewek apapun itu kita kontrol. Kadang-kadang kan cewek juga gitu kalau jealous sama temen ceweknya pasangan kita gitu ya. Iya. Misalnya, jadi cuma ngomongnya juga gini. Oh, enak ya lu ya. Enak-enakan di luar sama dia ya. Kadang-kadang kan mulutnya cewek juga suka kayak gitu. Jadi sama-sama. Jadi si cowoknya juga jadi udah kebawa Iya, ini dia langsung suka emosi. Enggak, gue gak ada apa-apa gitu kan. Ya gitulah, kadang-kadang cewek juga suka over, ya cowok juga suka over. Jadi cewek bisa salah juga ya? Mungkin ya, itu manusiawi lah ya kan. Iya, semua laki-laki. Kalau lagi pacaran di hubungan kayak gitu kan, cewek tuh gak pernah salah. Iya, nah itu persepsi yang salah sebenarnya, karena namanya manusia pasti Berarti bisa salah. tempatnya salah ya kan. Jadi buat kalian para wanita ya, nggak cuman cewek doang gitu, cowok tuh juga punya perasaan loh. Iya, contohnya aku nih, pria yang sangat berperasaan. Oh iya, udah gitu khususnya hubungan-hubungan LDR ya, menurut aku tuh trust, kepercayaan itu juga sangat penting, komunikasi gitu penting, karena kita nggak bisa lihat fisiknya. Iya, bener. Sementara tuh cemburu itu terus melanda biasanya. Iya, Nah, itu bener. yang harus diantisipasi. Jadi overthinking sih, kalau Iya, overthinking overthinking. kayak kalau LDR tuh kayak mikirin, ih dia bener gak ya dia kayak gini. Iya, misalnya kayak kan jauh nih kita, sementara misalnya kontak lewat Zoom atau lewat video call, ya oke lah setiap video call sendiri. Habis itu ceweknya bisa overthinking gini kayak, ini dia di kamar tuh tadi kan kayak sendiri, tapi kok gue punya feeling ini Iya, sama orang lain nih, overthinking. mantap-mantapan gitu. Kadang-kadang cewek yang suka overthinking, tapi cowok Iya. juga bisa terjadi pada cowok juga gitu.
Jadi nggak cuma terjadi pada cewek, tapi cowok juga ternyata juga- bisa merasa juga bisa, overthinkingnya. heeh. Cuman mungkin the way mereka menunjukkannya beda sama cewek. iya. Kalau cewek kan langsung kayak ngambek-ngambek. Kalau cewek tuh reaksinya langsung ya. Kalau Iya, cowok iya. tuh kadang-kadang malah menghindari ribut biasanya. Oh gitu. Dia lebih banyak diem, cemburu, diem. Oh gitu. Iya, terus kayak ceweknya lagi marah-marah, mendingan gue diem daripada ribut kena semprot gitu. Jadi kita tuh kalau cowok tuh cenderung lebih nggak pengen ribut, Iya, males iya. diajak ribut. Gitu. Oh gitu. Ini pengetahuan baru juga nih guys. Jadi ternyata dari sudut pandang cowok tuh cowok dia bukan berarti nggak Baik-baik saja, iya, gitu baik-baik ya. saja, nggak peduli. Tapi sampai ada sesuatu juga. Dan cowok tuh perlu diajak ngobrol. Oh gitu. Walaupun gini loh, yang perlu diajak ngobrol lebih banyak itu adalah cewek. Jadi Iya. kalau kita punya pasangan, ajak aja cewek kita ngobrol terus karena dia setiap hari tuh harus ngeluarin ribuan, ratusan ribu kata-kata ya. Jadi kalau dia ngomong kita dengerin aja. Oh iya, kalau dia butuh nasihat, kita nasihatin seperlunya. Kalau kita biar nasihat, dilawan balik sama dia. Asik. Itu pengalaman nih. Iya benar-benar Iya. pengalaman sih kok. Hmm. Oke, jadi intinya toxic relationship itu gak bagus guys. Iya. Itu namanya juga toxic ya, racun Iya. gitu. Cepet-cepet deh kalau bisa kalian keluar dari hubungan yang gimana ya, yang tidak membahagiakan kalian. Yang membuat kalian tidak nyaman lah. Betul. Kayak termasuk cowok posesif itu tuh yang terlalu berlebihan itu Nggak namanya baik. toxic. Terus apalagi tadi kayak sampai aku dipukulin kayak gitu, aduh jangan. Iya. Keluar Jadi cepet-cepet. sebenarnya gini loh, pilihannya selalu ada dua ya. Nggak harus langsung end begitu aja atau keluar seperti Vira tadi bilang udah exit aja, nggak harus juga. Tapi ketika masih bisa diselamatkan dan bener-bener kita lihat gitu, maksudnya kita lihat lagi ini toxic ini berulang lagi nggak? Kalau sampai masih berulang, kita tinggalin. Tapi kalau masih bisa diselesaikan, masih bisa diobatin di luka nih, ya itu lebih baik. Karena kan mencari orang baru dengan memelihara orang yang lama mungkin lebih ribet. nyaman, Ya, lebih nyaman sama yang lama dan lebih ribet sama yang baru karena kita Iya. mesti tahu Adaptasi. lagi, adaptasi lagi gitu. Benar. Oke, thank you banget kok atas sama-sama. sharingnya. Thank you. Banyak banget nih tips-tips yang kita dapetin. Ya, semoga bermanfaat nih guys Iya, buat kalian semua. cewek-cewek dan juga buat cowok-cowok Iya. gitu ya yang mungkin punya pengalaman yang sama Iya. sama yang kita bahas gitu. Semoga bermanfaat pengalaman kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Arnoldi Entertainment dan follow Instagram kita di arkes.id. Kalian juga boleh lo komen-komen untuk share ya Iya, pengalamannya. share kasih tahu kalian tuh Benar. punya perasaan apa sih, mengalami apa ya, kasih tahu aja nanti biar Betul. bisa dibahas juga Kita sama bahas Vira, di sini ya. dari segala macam sudut pandang. Hmm. Thank you guys. Thank you. See you. See you, dadah. Tak berdaya.